hubungan baik dengan sesama manusia. Kesalehan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan yang namanya proses belajar. Apa? Belajar. Jadi harus semuanya belajar, proses belajar. Dalam proses belajar pun dianggap Allah Subhanahu wa taala, siapa yang belajar sama dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nanti menjadi saleh, manusia sudah menjadi saleh, maka Allah akan menjamin kehidupannya di dunia apalagi di akhirat. Bagaimana firman Allah, wa huwa yatawalla shalihin, dan dia Allah yang akan mengurusi orang-orang saleh. Segala kemudahan, kesulitan di dunia dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang saleh. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Yang saleh itu orang yang patuh kepada perintah, berbuat baik kepada sesama manusia. Untuk mencapai itu harus belajar. Alhamdulillah kalian mudah-mudahan ini adalah ciri-ciri santri-santri yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah menginjak hadis yang beberapa ke-8 ya. Sekarang hadis yang ke-9. Namun tidak ada salahnya menjelaskan dulu. Kemarin sudah kita jelaskan isi zikir daripada Ratibul Haddad, wirid al-Haddad. Bahwasanya sebagaimana yang disampaikan, wirid Haddad itu diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dikatakan ada kalimat yang kedua setelah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ingat, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi itu tidak ada imbangnya dengan harga dunia. Dunia ini harganya recehan. Rasul mengatakan, Allah juga berfirman bahwa dunia ini, seluruh dunia ini jika dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik 2 rakaat sebelum. Coba lihat bandingkan secara logika akal. Dunia segininya. Ayahmu punya berapa hektar tanah? Rumahmu berapa meter? Ada satu rantai. Siapa nama? Yarhamullah. Dari mana? Di Bogor. Berapa tahun ke Medan? Berapa jauh? Naik apa ke main mana? Naik pesawat? Naik mau berapa jam? 12 jam. 12 jam. Jakarta cuma 2 jam. Lebih jauh di Bogor sama Jakarta, ya kan? Ini kata naik pesawat, ya harus berbodoh. Dan pada tadi Yarham. Yang hidup berdiri ya. Ada sawit saya. Kalau Bogor punya saya semoga. Kita sebanyak-banyaknya pun harta di dunia ini paling berapa? Paling banyak 100 hektar, 200 hektar, banyak-banyak bukan. Tapi ini seluruh dunia dan isinya tidak bisa menyamai 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Ya anak
usolli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Kita baca Fatihah, habis itu baca Al-Kahfi, Al-Kahfiun, baru rakaat kedua baca Fatihah, surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum baru baca apa? Cukup. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Itu bisa memudahkan rezeki, bisa mengampuni segala dosa. Nah itu bandingannya. Yang cerita dengar. Kalau cerita nanti ada babnya disuruh cerita. Nanti buat lomba kuat-kuatan cerita. Nah, sampai paling kuat tadi hadiah. Jadi itu ya, perbandingan dunia sama yang di Allah itu sangat jauh. Makanya di sini ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar itu namanya Al-Baqiyatus Shalihat. Bacaan namanya Al-Baqiyatus Shalihat. Ketika kita sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Rakaat kedua 5. Ketika rakaat pertama antara takbir yang satu dengan takbir kedua sambil menunggu disunahkan membaca Al-Baqiyatus Shalihat. Apa itu Al-Baqiyatus Shalihat? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu namanya Al-Baqiyatus Shalihat. Allah berfirman, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amala. Ucapan al-baqiyatus shalihat tadi, bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, lebih baik di sisi Tuhan pahalanya dan lebih baik keutamaannya. Itu namanya al-baqiyatus shalihat. Dalam hadis dikatakan Rasulullah bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Bacaan al-baqiyatus shalihah tadi lebih aku cintai dari segalanya sewaktu terbit matahari. Itu bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Dalam riwayat lain Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Riwayat lain ya. Jika kamu lewat kebunnya surga, mau masuk surga? Ada enggak mau? Aku lewat surga. Saya enggak mau masuk surga. Saya mau masuk neraka. Kalau neraka itu yang paling ringan siksanya. Dalam hadis Riyadhus Shalihin dikatakan itu, kalau kalian pakai sendal dari api neraka, sendalnya saja, kalian pakai sendal, kalian pakai itu otaknya langsung mendidih dan meledak. Wow, itu paling ringan. Kemudian jatuh ke bawah 2 tahun. Nah, itu sudah rontok berkali-kali, hancur badannya, rontok. Makin lama makin kebal, enggak, makin lama makin sakit. Makanya ada orang bertanya, iblis diciptakan dari api, kok disiksa di dalam api? Terasa enggak? Terasa? Enggak terasa. Kebal ya kan? Nah, kebal. Nah, sekarang pipimu tercipta dari ini, kulit. Nah, tangan Ustaz dari sini kan pipimu tembak tampar. Sakit kan? Pipi dari kulit jumpa sama kutampar. Tampar, sakit kan?
sakit. Nah, sakit. Padahal sama-sama kulit. Apalagi Allah berkata iblis dari api disiksa di Asia sakit juga. Nah, begitu. Sama dengan tidak ada yang sesuatu yang ada itu pasti ada wujudnya katanya. Sesuatu yang ada pasti ada wujudnya. Baju ada apa wujudnya. Mic ada suaranya. Allah mana katanya. Jadi banyak orang-orang sekarang itu meragukan imannya orang Islam begitu, dimasukkan ke akal. Padahal tidak semua keimanan dan hal-hal yang beragama itu semuanya dilogikakan, tidak bisa dilogikakan, tapi harus punya iman, harus diiman. Bertuhan Allah ada nggak? Apa buktinya kalau Allah ada? Sama juga jawabannya, kasih buktinya tampak. Aduh sakit, sakit itu nampak nggak? Kok terasa? Nah, Allah pun begitu. Memang Allah nggak nampak tapi bisa dirasakan. Jadilah paham dong? Jadi kita berada nanti idza maratu bi riyadil jannah fartau. Kalau kamu ingin masuk surga lewati dulu kebunnya, datangi kebunnya itu. Apa kebunnya di sini? Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Nabi wahai Rasulullah sallallahu biasakan. Kalau ada ucapan Nabi sallallahu, Nabi menjawab, qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Jadi kalau kita menyebut tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha, seakan-akan kita berada di kebun surga. Sedikit lagi masuk surga. Sekali lagi kakinya yang suka dipanjatkan tolong dipendekkan. Nah, jangan begini. Jadi biasanya setan suka ngawasi manusia ini. Ini biasanya setan ya. Lagi sholat ya. Bukan mungkin. Semua harus ada. Kemudian di riwayat lain, suatu ketika Rasulullah SAW lewat di salah satu pohon yang daunnya kering. Ada pohon yang banyak daunnya kering. Kemudian dipukul pohon itu sama Rasul dengan tongkatnya. Jadi daun itu pohon itu goyang. Setelah goyang, karena daunnya kering maka berguguranlah daunnya, bertebaran. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kalimat alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar bisa menggugurkan dosa-dosanya hamba seperti gugurnya daun-daun ini. Ringan atau berat dapat? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ringan atau berat? Ringan. Lebih berat mana sama angkat air? Angkat ember. Angkat air. Lihat pahalanya, lihat kadarnya. Kalau kalian membaca sekali, dosa-dosa kalian berguguran. Seperti gugurnya daun-daun yang ditemukan tadi. Nah, jadi yang kita baca ini semuanya itu bernilai luar biasa. Jadi Allah itu mengasih kita sesuatu, bahwasanya manusia itu cenderung untuk berbuat salah, tapi dikasih obatnya untuk mudah. Sering-sering baca subhanallah, kita sudah enak. Habis maghrib baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Kalau untuk anak kecil belum balik misalnya, ada yang belum balik, ada yang belum sunat, ada yang belum mimpi berenang.
anu Ustaz, si Alif Ustaz, si Mbak Ustaz, si Tak, si Hako. Itu baik tuh. Pengarang Murid Haddad berkata dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Pengarang Murid Haddad berkata, termasuk paling utamanya zikir dan paling simpelnya zikir yang bisa mencakup semua adalah ucapan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ketika Nabi waktu Isra dan Mi'raj, Nabi berjumpa datuknya. Siapa datuknya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya anak. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak itulah berketurunan kaum Yahudi. Nabi Ismail berketurunannya bangsa Arab, itulah keturunan Nabi Muhammad. Nah itu Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim dijuluki bapaknya para nabi. Coba lihat Nabi Ibrahim nabi. Punya anak Nabi Ishak nabi. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub nabi juga. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf nabi juga. Orang nabi itu mau pilihan. Juga di Nabi Ismail cuma 2. Nabi Ismail kemudian baru Nabi Muhammad. Mengapa orang Yahudi itu enggan dia mengikuti Nabi Muhammad? Karena dipikirnya Nabi Muhammad dari golongan dia keturunan Nabi Ishak. Itu katanya waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi Mi'raj. Berkata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aqrid ummataka minni salam. Dengar waktu itu Nabi Ibrahim bilang sama kita ini umat kita. Bilang kata Nabi Ibrahim bilang, Nabi Muhammad bilang sama umatmu, kirim salam aku sama kalian. Nabi Ibrahim kirim salam sama kalian, tak jawab. Waalaikumsalam. Harus dijawab. Orang kirim salam harus dijawab. Ada amalan sunnah, harusnya amalan fardu itu lebih utama dari amalan sunnah. Ada amalan sunnah lebih utama dari amalan fardu. Apa itu? Menjawab salam hukumnya, mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya. Ini kirim salam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kirim salam sama kita. Maka dijawab. Apa katanya di sini? Wa akhbirhum, kasih tahu sama umatmu. Nah, ini saya bacakan ayat tadi. Kasih tahu sama umatmu, umat Nabi. Dengar, umat Nabi. Apa yang umat Nabi diam dengar. Kasih tahu sama umatmu. Annal jannata thayyibatut turba. Surga itu tanah yang paling bagus, tanahnya. Azbatul ma, air yang segar, air tawar yang paling segar. Wa anna dirasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahwasanya untuk mengisi menggali daripada tanah itu dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi bilang, hadhil kalimatul arba, ini kata-katanya 4. Coba hitung. Apa namanya ini tadi? Al-Baqiyatus Shalihat.
di dunia ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian kalimat tersebut yahtutnal khataya, bisa menghapus segala dosa-dosa kesalahan. Kama tahutu syajaratu waraqah, seperti tadi pohon yang kering kemudian digoyang, dosa-dosanya berguguran. Nah itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Banyak lagi keistimewaannya, jadi banyak hadisnya karena di sini terdapat kitab dari cara kitab penjelasan tentang Ratibul Haddad yang disusun oleh ibunya, itu Habib al-Alamah Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Alawi bin Ahmad bin Al-Hasan Alawi bin Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah. Habib Abdullah Al-Haddad punya anak namanya Al-Hasan, Al-Hasan punya anak namanya Ahmad, Ahmad punya anak namanya Alawi. Ini yang mengarang makamnya Abdullah ada dari ini atau mau kita tidak salah. Santri Al-Fawzan sudah banyak besar dan sudah banyak yang sama dari sana. Nah, siapa yang menyusul hubungi satu kita buka hadisnya, hadis ke-9. Al-hadits tadi, buka hadisnya. Kita baca dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tadi fi rahmatihi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik sayangnya Nabi kepada umatnya melebihi segala. Ketika Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi, didoakan sama Nabi, ya Allah, ampunilah Aisyah, maafkanlah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu di antara isi doa Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah dengar, senang, ditanya sama Nabi. Ditanya sama dengar, siapa yang cinta Nabi Muhammad dengar? Yang nggak mau dengar dipertanyakan. Kalau yang tidur,
cinta Nabi dengan pasangan. Kata Nabi, ya Allah ampunilah Sayyidah Aisyah dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang. Itu antara doanya. Dengar Sayyidah Aisyah, ditanya teman, wahai Aisyah, dengarnya doaku tadi, itu bahasa Medannya. Dengarnya doaku tadi. Iya Nabi dengar. Gimana perasaan? Oh, makasih Nabi, makasih. Karena doa Nabi pasti doa Nabi pasti ada apa? Ada tidur saya. Enggak. Sudah. Doa Nabi pasti senang kali lah Nabi kalau Nabi mendoakan. Kata Sayyidah, terus dijawab kita, ketahuilah dengan ayat ini yang merasa umat Nabi, ketahuilah. Tengok Nabi sayangnya sama kita. Ketahuilah wahai Aisyah, setiap malam seperti itulah kudoakan umatku. Setiap malam seperti itulah kudoakan umatku supaya mereka diampuni dosanya, supaya mereka dibebaskan dari api neraka. Setiap malam doa. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau yang bagus jangan malu-malu. Ya, sallallahu Nabi Muhammad kita malu. Kalau yang bagus, yang malu itu yang kita berbuat salah. Jawab lagi saya kali. Yang dari kamu. Ya, jadi sekarang kita angkat si alif setiap 5 menit sekali sallallahu ala Nabi Muhammad gitu ya. 5 menit lagi apa nih? Nah, sehat ya. Kemudian ketika Nabi duduk sama sahabatnya, dengar, ini menunjukkan kita ini disayang sama Nabi, dirindu sama Nabi. Dengar dulu. Wa syauqa ila ikhwani, katanya Nabi. Aku rindu sama saudara-saudaraku, pengen jumpa. Kita dianggap saudara. Aku rindu wa syauqa ila ikhwani, rindunya aku sama saudara-saudaraku. Ya sama sahabat, wahai Nabi, bukankah kami saudara-saudaramu? Siapa lagi saudaramu? Kan kami ini saudaramu. Apa kata Nabi? Antum ashabi. Kalian ini sahabat-sahabatku. Terus siapa saudaramu itu yang kamu maksud, wahai Nabi? Saudaraku adalah yang hidup setelahku, tak pernah jumpa sama aku, tak pernah kenal sama aku kecuali dia belajar mengenal Nabinya, tapi dia cinta sama aku, beriman sama aku. Siapa itu? Kita. Nah, kita sudah dirindukan sama Nabi. Mana alif suaranya? Alif itu. Nabi Muhammad. Nanti ku lanjutkan dari sungai kakek apa terjadi. Bilang. Beri foto sama mamamu di depan apa itu? Panggalan mama, pernah ada galannya. Coba. Tadi. Nah, malu. 1, 2, 3. Nah, jadi itu sayangnya Nabi kepada Jadi Nabi jadi Nabi sudah menyambung hubungan sama kita. Tinggal kita dengar. Nyambungkan sama Nabi. Nyambungkan sama Nabi. Karena Nabi bilang, celaka wahai Aisyah, setelah dengar doa tadi, celaka wahai Aisyah, orang yang gak jumpa sama aku nanti di hari kiamat, celaka. Kalau udah celaka pas neraka itu.
Mari kita sambung hubungan dengan Nabi, sambung, connect. Apa password wifi-nya? Connect sama Nabi. Passwordnya supaya jumpa wifi-nya itu supaya connect sama Nabi, tahu? Supaya kita bersama sama Nabi. Muhammadur Rasulullah. Allah bilang, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi. Nah, itu bersama, kita connect. Nah, ini wifi-nya. Yang bersama sama Nabi siapa? Asyidda'u 'alal kufar. Tegas sama orang kafir. Satu, tegas sama. Dua, ruhama'u bainahum. Nanti katanya kasih sayang. Ruhama'u, antara saudara sesama muslim saling mengasihi. Saling. Dua. Tiga, tarahum, kamu lihat mereka ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka sholat, melaksanakan sholat, rukuk, sujud, itu kan sholat, melaksanakan sholat, termasuk juga sholat tahajud. Ini kalau mau connect, ini passwordnya, udah umumkan passwordnya. Pertama, asyidda'u 'alal kufar. Yang kedua, ruhama'u, antara sesama muslim saling kasih sayang. Apa bukti kasih sayang? Kalian disuruh sholat itu sayangnya ustaz-ustaz sama kalian. Jangan marah karena sayang, supaya kalian jangan berdoa. Kemudian sholat, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak wajah mereka itu bercahaya karena bekas sujud. Bercahaya karena bekas sujud. Apa bekas sujudnya? Tidak kita. Kan ada orang-orang tidaknya enggak harus itu. Biar aku nampak bekas sujud foto-foto. Kok digosok-gosok biar nampak bekas sujudnya? Bukan itu maksudnya. Artinya nampak bercahaya mukanya itu. Senang orang jadi kan hari ini semua ini senang juga ya. Ini siapa namanya nih? Ini ya Arya. Ini. Ini dia. Oh iya. Ini ada mirip apa anaknya gurunya Bupati. Arya Kamandan, Arya Dwi Ananda, anak kedua ya. Oh iya. Anak keempat kuat anak kedua ya. Arya Dwi Ananda. Apa sih Arya? Ada. Nah, saya jawab ya. Apa artinya Arya? Dwi kedua, Ananda anak yang kedua. Nah, jangan semua kan cukup kan? Udah apa? Balik lagi. Jadi itu ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bekas sujud. Yang pertama adalah kasih apa? Apa tadi? Asyidda'u 'alal, tegas sama orang kafir. Apa maksudnya tegas? Nabi kasih contoh tegas itu gimana? Jadi datang salah seorang kafir pakai salib besar. Orang Kristen. Dengar. Ini penting. Datang kepada Nabi. Siapa yang datang? Lupa namanya. Si fulan. Orang yang Nasrani? Iya. Suruh masuk. Tegasnya lagi ya. Maksud tegas itu gimana?
depan kamu dipersilakan duduk. Ini Nabi mempersilakan duduk dibentangkan ini apa namanya serban, yang dimana Nabi sering duduk di situ kalau menghadapi tamu. Berarti kita kalau beli sesuatu, beli pakaian, seperti misalnya artis lelang tas, harganya lebih naik apa lebih turun? Naik. Kenapa? Karena nengok yang pakai. Ini Nabi wakil Allah. Keringatnya wangi. Kalau kita, alhamdulillah, keringatnya wangi. Ini Nabi. Pernah ada salah satu keluarga yang kakinya lurus dibengkokkan. Pernah ada salah satu keluarga sahabat mau nikahkan anaknya perempuan, mau nikahkan anaknya perempuan, nggak punya minyak wangi, saking nggak punya duitnya untuk beli minyak wangi. Jadi jumpa sama Nabi, tolong bantu kami menikahkan anak kami, nggak punya minyak wangi. Kata Nabi, kasih ini. Keringatnya Nabi dikasih. Nah ini kan. Jadi dibagi sama keluarga itu satu rumah. Ini Nabi orang istimewa. Basyarun lakal basyari. Muhammad memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Lalu ala Nabi. Gak connect aja. Sinyal. Muhammad basyar lakal basyar. Manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Ketika dikasih ke pengantin, dipakaikan, semua keluarganya pakai, si kitanya pakai. Itu selama 3 hari 3 malam orang lihat, orang lewat, oh wangi di sini ya, yang lewat wangi. Siapa 3 hari nggak hilang wangi. Terlalu Nabi Muhammad. Ini manusia istimewa. Nah, ini tempat duduknya ini tentunya istimewa. Karena sering ditempati Nabi. Tadi aja harga tas branded ada 300 berapa 2 juta misalnya, dipakai sama artis kemudian dilelang bisa jadi 100 juta. Nah ini sejadah yang sering dipakai Nabi. Mana kamunya yang masalahnya? Silakan itu dihormati, dijamu. Itulah namanya asyidda, tegas sama orang non muslim. Akhirnya gara-gara di situ disambut, akhirnya masuk Islam. Demikian juga kita lihat ada contohnya sekarang. Buya kita Syekh Ali, semua tamu lihat di bagian penerima tamu. Siapa yang tamu ya? Kesan. Nah, gimana? Ada seorang pastor lagi makan, dituangkan nasinya sama mie. Ini contoh yang mau bersama Nabi, asyidda al-kufar, menghormati orang non. Kita boleh bergaul sama siapa saja, tapi tetap identitas Islam jangan sampai ini. Asyidda ruhama bainahum, saling mengasihi antara sesama muslim, bukan ejek-ejekan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling saling mencari kesalahan. Kita sama-sama mencari kebaikan, saling kasih sayang. Yang besar menyayangi yang kecil, yang abang-abang sayangi yang kecil. Cara menyayangi itu apa? Yang kecil menghormati yang besar. Bagaimana cara menyayanginya? Yang besar ketika nyuruh adik-adiknya sholat, dan gigi, berarti kalian menghormati yang besar. Nah, yang besar menyayangi yang kecil, suruh sholat, dan lain sebagainya. Jadi saling kerja sama, baru mau sama Nabi. Kalau nanti sama Nabi makin dekat sama Nabi, mudah-mudahan kita dekat sama Nabi. Kita baca, itulah kasih sayang Nabi. Al-hadits tasir fi rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, dalam kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala kana Nabi, ketika Nabi mendengar tangisnya anak kecil di dalam sholat. Ketika Nabi nangis, Allahu Akbar, tiba-tiba ada anak bayi nangis. Berarti pemahaman Nabi, kalau ada anak bayi nangis berarti mamanya lagi sholat. Entah mamanya
Begitu assalamualaikum, anaknya pun dipegang sama mamanya dia. Bukan ketika anak sholat, anak siapa itu dibawa ke masjid? Salah itu. Kalau anak-anak kecil nggak dibawa ke masjid dari kecil, kapan dia kenal masjid? Nah, salah itu Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad begitu. Karena kenapa? Innama ana rahmatul muhda. Aku ini adalah orang yang penyayang yang dikasih hadiah Allah kepada kalian. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya itulah kasih sayang Nabi kepada meskipun sama anak kecil. Tengok pemahaman. Kalau kita kan ada sholat, pas sholat hari Jumat pula, Allahu Akbar, alif lam mim, tanzilul kitab min rabbil alamin. Dilanjutkan sujud pula, Allahu Akbar. Begitu, lanjut surah Al-Kahfi. Jadi anaknya gimana? Tengok kasih sayangnya Nabi sama anak kecil waktu sholat itu ibadah sama Allah. Tapi karena mendengar anak kecil nangis dipercepat sholat. Jadi makanya ada ulama mengatakan al-insaniyah qabla tadayyun, kemanusiaan sebelum beragama. Agama ini mengajarkan kemanusiaan. Kenapa orang meninggal, orang yang membunuh, sanksinya dalam agama Islam apa? Juga dibunuh. Kenapa? Supaya manusia yang lain selamat. Jadi orang nggak berani lagi bunuh lagi. Nah, itu. Jadi agama Islam ini adalah agama kasih sayang. Bukan yang abang, yang kakak-kakak, yang secara kasih sayang. Nah, kasih sayang itu gimana? Seperti tadi, ikuti aturan yang berlaku. Makanya sering kalau ada musyawarah apa, kasih tahu gitu. Itu karena ngajari kasih sayang. Kasih sayang itu bukan berarti lembek, tegas pada tempatnya. Yang adik-adik pun kalau disuruh sama kakak-kakak, abang-abang, sholat atau apa, harus dengari, karena itu tanda menghormati yang lebih tua. Apa adiknya itu bilang? Apa? Siapa yang Siapa yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Itu Nabi ngajari. Pengen menyambung connect wifi-nya sama Nabi.